Coba bayangin, kiper muda yang belum punya pengalaman sama sekali, tapi langsung diturunin di match sebesar Persib Bandung melawan Persebaya tersebut. Gimana itu nggak beresiko tinggi coba? Tapi balik lagi, emang ini kalau menurut gua sepenuhnya benar-benar salah dari Boyan Hodak. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas match yang baru aja terjadi, match pekan ke-25 BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung. Yang mana laga tersebut berakhir dengan skor 4-1 kemenangan bagi Persebaya Surabaya. Dan gua rasa semua orang yang nonton pertandingan tersebut gak ada yang ngira bahwasanya skor bakalan berakhir dengan 4-1 tersebut. Dan gua juga jujur kaget banget karena gua gak expect sama sekali bakal terjadi 5 gol dalam laga tersebut. Dan sebenarnya laga ini benar-benar penting banget buat Persebaya maupun Persib Bandung. Kalau buat Persebaya tentu jelas penting karena mereka ini sedang dalam tren negatif. Dalam beberapa pertandingan terakhir mereka itu cuma dapat 1 kali kemenangan sebelum melawan Persib kemarin. Sedangkan bagi Persib Bandung tentu 3 poin ini jadi hal yang gak kalah penting bagi mereka. Karena mereka punya misi untuk meraih gelar back-to-back dan juga punya misi untuk memperlebar jarak dari para pesaingnya yang ada di klasemen 2, 3, dan seterusnya. Nah, laga ini juga selain spesial karena pertemuan 2 tim perserikatan, 2 tim pendiri PSSI, dan istilahnya laga klasik lah ya, Persebaya dan juga Persib Bandung. Laga ini juga sebagai bentuk penghormatan untuk almarhum Bejo Sugiantoro. Yang mana seperti yang kita tahu bahwasannya beberapa pekan lalu, Bejo Sugiantoro baru saja meninggal dunia. Dan Bejo Sugiantoro ini merupakan legend dari Persebaya Surabaya. Jadi sebelum match tersebut dimulai, ada tuh penayangan video untuk menghormati atau mengenang jasa dari Bejo Sugiantoro tersebut. Selain video yang ditayangkan, ada juga koreo yang dipersembahkan oleh Bonek Mania dengan gambar Bejo Sugiantoro yang bertujuan untuk mengenang jasa beliau. Ditambah lagi kehadiran Rahmat Irianto, pemain Persib Bandung yang emang beliau itu kan anak dari Bejo Sugiantoro. Dia juga merupakan mantan pemain Persebaya. Jadi dia itu punya kaitan erat lah di Persib sebagai pemain dan juga di Persebaya sebagai mantan pemain, plus ayahnya emang legend dari Persebaya Surabaya. Bahkan buat menghormati kedua tim, Rahmat Irianto datang menonton pertandingan tersebut menggunakan jersey Timnas Indonesia, yaitu jersey ayahnya yang bernomor punggung 5. Oke, jadi kita langsung aja ngebahas pertandingan itu gimana aja. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat, kedua tim benar-benar bermain biasa aja di babak pertama. Gak ada serangan-serangan yang cukup bahaya buat kedua tim. Pertandingan berjalan dengan cukup alot. Sebenarnya ada beberapa peluang, tapi emang peluang tersebut belum bisa dimaksimalkan buat jadi sebuah gol. Karena emang dari Persebaya kesulitan dan juga Persib Bandung juga kesulitan. Kalau untuk Persebaya sendiri, mereka emang kesulitan khususnya di lini serang sebelah kiri mereka, Bruno Moreira. Kenapa kesulitan? Karena Bruno Moreira benar-benar dijaga ketat sama 2 pemain Persib Bandung, yaitu Kakang Rudianto dan juga Henhen Herdiana. Jadi di situ mereka benar-benar sulit deh pokoknya untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung. Sedangkan kalau dari Persib Bandung sebenarnya dari segi taktik ini cukup diuntungkan. Karena apa? Karena Persib Bandung itu kan terkenal dengan tim yang bermain dengan gaya main pragmatis, counter attack yang mematikan. Nah, di laga tersebut Persebaya juga yang sebelumnya lebih banyak bermain pragmatis sama, tapi karena mereka butuh banget 3 poin, jadi Persebaya ini benar-benar berani buat keluar menyerang sejak babak pertama. Dan itu sebenarnya jadi keuntungan buat Persib karena emang yang kita tahu bahwasannya Persib Bandung ini merupakan salah satu tim atau bahkan tim yang pertahanannya paling kuat. Mereka cuma kebobolan 18 gol sebelum melawan Persebaya. Jadi menurut gua ini sebuah keuntungan bagi Persib Bandung karena dengan Persebaya menyerang Persib terus-terusan, tentunya itu akan menimbulkan lubang atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung dengan counter attack yang mematikan yang biasanya dilakukan oleh mereka. Tapi sayang di laga ini gak terlihat tuh counter attack mematikan yang mereka lakukan. Karena menurut gua ya, absennya Beckham Putra itu bener-bener ngaruh banget sama permainan dari Persib Bandung. Karena khususnya di sisi kanan ya, sisi kanan penyerangan Persib Bandung ini benar-benar mati banget. Di situ Boyan Hodak masang Henhen Herdiana yang bermain untuk menggantikan posisi dari Beckham Putra. Dan Henhen Herdiana benar-benar susah banget, gak bisa buat melakukan serangan-serangan, crossing atau apapun itu, benar-benar dia susah banget pokoknya. Beda jauh kalau misalkan Beckham Putra yang main di posisi tersebut, tentunya posisi tersebut bisa diandalkan untuk melakukan serangan. Karena Beckham Putra ini punya skill dan punya kreativitas yang cukup lah untuk membangun serangan dan menghidupkan posisi tersebut. Dan juga kalau dari Persib Bandung, mereka itu kesulitan banget di sisi kiri pertahanan, yaitu Edo Febriansyah. Karena di situ benar-benar
Persebaya nge-push banget, bener-bener banyak banget nyerang dari sisi tersebut. Sedangkan Edo Febriansyah itu bener-bener kerepotan karena dia nggak banyak pemain yang mengcover posisinya. Dia banyak berjuang sendiri karena Ciro Alves juga lebih banyak dan fokus untuk melakukan serangan. Jadi pokoknya di babak pertama ini kedua tim bener-bener main alot dan emang sama-sama punya kekurangan juga. Sedangkan di babak kedua ini permainan dari kedua tim udah lumayan seru nih, karena di babak kedua ini tercipta 5 gol dari kedua tim. Apalagi setelah Persebaya Surabaya berhasil mencetak gol pertama, yang ketika itu gol pertama dicetak oleh Mark Locke ya, own goal dari seorang Mark Locke. Nah, setelah momen tersebut itu benar-benar pertandingan sebenarnya cukup seru karena Persib merespon kekalahan atau kebobolannya yang tadi itu dengan melakukan serangan. Ditambah Boyan Hodak benar-benar serius banget buat melakukan serangan ketika dia itu mengganti Kevin Rey Mendoza. Jadi Kevin Rey Mendoza ini sebenarnya di pertandingan tersebut bermain bagus, tapi karena Boyan Hodak pengen memaksimalkan atau meningkatkan lini serang mereka dengan memasukkan Gervan Kastanir, jadi karena ada regulasi bahwasannya hanya 6 pemain asing yang boleh bermain ketika pertandingan, alhasil Boyan Hodak lebih memilih untuk mengorbankan Kevin Rey Mendoza demi memasukkan Gervan Kastanir untuk meningkatkan serangan mereka. Tapi sayang ternyata ide dari Boyan Hodak ini malah blunder. Malah ide tersebut jadi bikin Persib makin kewalahan. Karena apa? Karena Kevin Mendoza itu digantikan oleh kiper muda yaitu Putra Seva Sanggasi. Yang emang Putra Seva ini merupakan kiper muda berusia 20 tahun yang sama sekali belum punya jam terbang di BRI Liga 1. Coba bayangin, kiper muda yang belum punya pengalaman sama sekali tapi langsung diturunin di match sebesar Persib Bandung melawan Persebaya tersebut. Gimana itu nggak beresiko tinggi coba? Sebenarnya keputusan Boyan Hodak ini benar-benar berani banget. Padahal kalau menurut gua ya, kalau misalnya emang Boyan Hodak pengen masukin Gervan Kastanir, mungkin dia bisa mengorbankan salah satu dari back tengah antara Nick Kuipers ataupun Gustavo Franca. Karena semisal Nick atau Gustavo Franca yang dikorbankan sama Boyan Hodak untuk memasukkan Gervan Kastanir, tentu itu adalah hal yang resikonya lebih kecil. Karena apa? Karena di posisi tersebut masih ada Kakang Rudianto yang bisa mengisi posisi back tengah. Yang secara kita tahu bahwasannya Kakang kan lebih berpengalaman lah, jauh berpengalaman daripada Putra Seva Sanggasi yang sama sekali belum punya pengalaman untuk bermain di match sebesar ini. Dan ternyata ketakutan atau resiko tersebut benar terjadi. Semenjak Kevin Mendoza diganti, ternyata Persib Bandung makin kacau balau. Mereka malah kebobolan 3 gol, dan 3 gol itu emang gol yang cukup susah juga sebenarnya. Sebenarnya walaupun Kevin Mendoza yang tadinya tetap jadi kiper ya, dengan 3 gol tersebut mungkin itu tetap jadi gol. Kenapa? Karena emang gol-gol dari para pemain Persebaya itu cukup berkelas banget sih. Tapi balik lagi, emang ini kalau menurut gua sepenuhnya benar-benar salah dari Boyan Hodak. Dan Boyan Hodak juga emang udah mengaku ya, saat konferensi pers dia itu mengaku bahwasannya ini adalah tanggung jawab dia. Dia yang salah karena udah memainkan taktik tersebut. Tapi di sisi lain, para pemain Persebaya di laga tersebut emang bener-bener on fire semua. Mereka bener-bener bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Seperti Bruno Moreira, kemudian Rizky Dwi, dan juga Francisco Rivera. Mereka bener-bener bisa memanfaatkan dan menciptakan gol yang menurut gue itu keren-keren semua ya. Jadi menurut gue wajar gitu loh kalau misalkan Putra Seva Sanggasi itu nggak bisa mengantisipasi tendangan-tendangan dari para pemain Persebaya tersebut. Dan akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 4-1, kemenangan bagi Persebaya Surabaya. Tentunya hal ini untuk Persebaya Surabaya menjadi hal yang sangat positif banget. Karena dengan kemenangan ini, mereka bisa menjaga jarak untuk tetap dekat dan tetap berada dalam perebutan gelar juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Karena saat ini mereka berarti hanya selisih 7 poin saja dari Persib Bandung. Ditambah lagi pelatih mereka yaitu Paul Munster juga, itu posisinya sekarang jadi aman. Karena sebelumnya, Paul Munster itu dapat banyak tekanan dan juga kecaman. Karena kalau misalkan seandainya kalah di laga melawan Persib Bandung ini, tentunya posisi dari Paul Munster sebagai pelatih itu benar-benar terancam atau mungkin bisa dipecat. Sedangkan karena kemenangan ini, tentunya semua pihak dari Persebaya itu tentunya bisa lebih percaya lagi kepada Paul Munster karena asa untuk menjadi juara ataupun lolos ke Asia itu tetap terjaga. Sedangkan bagi Persib Bandung jelas ini menjadi kerugian besar banget karena mereka gagal untuk menjaga jarak agar tetap jauh dari para pesaingnya, dan kekalahan ini juga membuat mereka hanya selisih 5 poin dengan pesaing terdekat mereka yaitu Dewa United. Dan tentunya meski mereka masih unggul 5 poin, tapi
dengan performa dari Persib Bandungnya seperti ini, jika masih terulang lagi di laga-laga selanjutnya, tentu itu bisa jadi ancaman yang benar-benar nyata banget buat Persib Bandung. Karena kita lihat apalagi Dewa United yang performanya cukup konsisten, sedangkan Persib Bandung malah loyo ataupun dalam tanda kutip kehabisan bensin ya. Tentunya mereka benar-benar rawan banget buat disalip oleh para pesaingnya, terutama Dewa United. Selain itu, kekalahan ini juga jadi kekalahan terbesar bagi Boyan Hodak selama menukangi atau memimpin skuad Persib Bandung. Karena yang kita tahu bahwasanya Boyan Hodak ini ketika mengalami kekalahan itu hanya selisih 1 atau 2 gol saja, 2-0 atau 2-1 gitu ya. Nah, sedangkan ini mereka mendapatkan skor 4-1 atau kekalahan 4-1. Tentu ini menjadi hal yang benar-benar catatan buruk, catatan negatif bagi Boyan Hodak selama menjadi pelatih Persib Bandung. Tapi kalau menurut gua, dengan kalahnya Persib Bandung di laga tersebut, ini jadi bikin persaingan terutama di papan atas klasemen Liga 1 jadi makin seru. Kalau harapan gua sih ya, tentunya persaingan di papan atas ini bisa bertahan sampai akhir. Jadi jangan deh itu Persib Bandung ataupun siapapun itu yang nantinya bakalan menjadi juara itu mendapatkan atau mengunci gelar juara di pertandingan yang masih menyisakan banyak pertandingan. Jadi kalau kayak gitu kan kurang seru ya guys ya. Mendingan kita melihat persaingan sampai akhir, atau kalau bisa juga sampai pertandingan terakhir atau match terakhir itu baru ditentukan siapa nanti juaranya. Jadi kalau kayak gitu kita juga kan bakalan nonton terus tuh BRI Liga 1. Nah, sekarang sisa 9 pertandingan lagi, baik itu untuk Persib Bandung maupun Persebaya Surabaya. Tentunya 9 pertandingan ini gak akan mudah buat tim-tim yang ada di peringkat atas. Dan kalau menurut gua hanya konsistensi yang emang bener-bener bisa jadi modal buat tim-tim tersebut bisa menjadi juara di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Jadi itu guys penjelasan dari gua terkait laga antara Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian mau ngikutin gua terus buat cari tahu berita unik tentang sepak bola. Sekian dari gua, see you di next video and bye-bye.